Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati sahibul musibah, sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Saman bin Engkong kami, di antaranya istri beliau yaitu Ibu Nini dan juga putra dan putrinya, di antaranya yang saya kenal doang ya, yaitu kawan saya Bang Yasin dan juga Abang Nandi. Tentu Bang Yasin beserta istrinya yang saya hormati, begitu pula Bang Nandi beserta istrinya, kesemuanya ya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang saya tidak sebutkan satu persatu, jangan marah karena memang belum kenal. Kalau kenal mah saya sebutin, jadi enak kalau sebutin atu-atu, ceramah kagak jadi lama habis. Begitu pula yang kita muliakan guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ustadz Naman Al-Mukarramun yang membacakan, memimpin surah Yasin, yaitu Ustadz Yanto, dan juga orang tua kita yang membaca tahlil, zikir dan tahmid, yaitu Bapak Ustadz Haji Jali. Saya baru tahu informasinya Pak Haji, kalau nyebutnya salah mohon maaf. Dan juga Ketua RT, tuan-tuan haji, saudara-saudara sekalian. Dan juga di sini ada jamaah Majlis Samaniyata Asyara yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim, Bapak Ibnu Imran, dan juga Ustaz Irfan. Dan juga ada kawan saya Ustaz Bukhari ini, luar biasa beliau ini. Kesemuanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah takziah yang saya hormati, takziah adalah kita datang tanpa diundang, semata-mata mengucapkan bela sungkawa, rasa duka cita, yang kemudian kita menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Ketika setiap kita ketika ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, akan terekam di otak kita, terutama istrinya Nini ini, kebayang betul. Bahkan nanti lama-lama ketika takziah berakhir, rumah mulai sepi, anak mulai pulang kemana-mana, dewek-dewek. Ketika dewek-dewek masih berasa babak luh dulu. Biar bagaimanapun Bu, kalau kita masih punya suami, masih udu, tahu udu, perempuan tinggal nyuruh, genteng bocor tinggal bang, bersihin kompor bang. Ketika nggak ada baru terasa. Makanya kata lagu Oma Irama,
Lagunya apa tuh? Kalau sudah gimana? Tiada, baru terasa kita bahwa kehadirannya sangat Luar biasa. sangat berharga. Saya nggak bisa nyanyi Bu, kalau nyanyi takut Haji orang merah Haji orang merah makalah. Jadi banyak amat saya ngaji, nyanyi juga, ceramah juga, double jadinya. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, oleh orang yang kita cintai, berasa betul. Nih anak-anaknya nih, ketika orang tuanya masih hidup, bahkan Bapak Saman udah enak ini hidupnya. Dari mulai ini di bawah sawah dulu ini, sawah rohilat, Buni. apa? Rawa buni. Oh, Buni besar. Ini kita mengikutin aja orang-orang tahu. Ya pokoknya sawah dah, kita aja ceritanya deh ya. Ketika sawah air banyak, nimba kita ya, tahu nimba? Ada yang pakai bandul, mulai lagi ketika canggih pakai katrol tuh dikerek. Kemudian setelah dikerek ada kompa. Kalau kompa kadang-kadang butuh tenaga, kadang-kadang delengit, tahu delengit? Kalau delengit kena apa lagi nih? Nah, kena apa namanya nih? Janggut nih, tapi saya kena tuh tandanya. Saya tahu masalahnya udah di blok itu. Nah, setelah kita pakai pompa, sekarang makin canggih lagi. Pakai mesin air, namanya banyak ya, kalau saya sebutin ntar iklan lagi dibayar enggak, ngapain kagak, apalagi di center begini, ntar kalau keluar, kalau dibayar sih mau saya ngomong. Pakai mesin air, ketika mesinnya kecil, dulu air sini banyak, mau kagak mau, lubang digali, mesin dipendem ke bawah, gitu ya. Karena kadang musim panas, mesin dipendem lagi, digali lagi, akhirnya apa? Pakai jet pump. Ketika jet pump tinggal enak, tinggal puter air kan, nggak nimbang lagi. Bapak Saman sudah gembira, tapi kadang-kadang anaknya baru terasa, belumlah sempat membalas jasa-jasa orang tuanya. Memang orang laki tidak mencuci, orang laki tidak menteriska, orang laki tidak ngepel, orang laki tidak masak, tetapi pikirannya double, saudara. Ada yang lagi main game aja tuh bocah, matiin dulu neng. Dia ala si Hana paling ya. Dia ala si Hana, matiin dulu neng Hana. Baba Haji lagi ngomong. Bukan karena kreatif. Neng Hana mah ono. Oh si ini ya Abi. Dia Abi mah belum ngerti, dia rindah. Ketika mohon maaf sekali lagi. Ketika orang tua kita nggak ada, baru berasa kita belum sempat kita membalas jasa-jasa orang tua kita. Tadi saya katakan orang tua laki tidak ngepel, orang tua laki tidak nyuci pakaian, tidak nyuci piring, bahkan orang tua laki kagak masak, tapi bebannya begitu berat. Bu, lagi berat Bu, apalagi zaman sekarang. Paling enak orang ketika nggak dapat duit dia salahin COVID. Bener? Bener. Kenapa nggak dapat duit? Ini mah biasa COVID, kadang susah. Emang kadang-kadang begitu, jelas. Kadang-kadang bukannya duit yang datang ke kita, suntikan sama masker. Duitnya udah permainan kelas atas. Jangan sebut-sebut dah, jadi ke situ kematian nggak? Ada. Nah, kita bicara kematian, baru terasa orang tua kita. Dulu ketika kita pengen naik sepeda, orang tua kita ketika anaknya minta, orang tua kita mikirin. Dibilangin sama perempuan dah, Bang, itu Bang Nandi sama Yasin pengen naik sepeda, Bang. Yang namanya anak nggak tahu orang tua punya duit atau tidak. Tapi ketika anak merengek-rengek, nangis, akhirnya apa? Dia diam aja ngelamun, duit kagak punya, dilihatin anak orang lain punya sepeda, paling berkata, ya toh ntar ya. Kadang berapa banyak orang tua kita dulu bahkan pengen sepeda, pengen motor, mereka jual banda mereka. Tuh. Demi siapa? Demi anaknya.
demi bininya. Kadang-kadang kan bini kagak tahu diri juga, ngelihat orang lain pakai rantai, Bang. Orang-orang pakai rantai, udah pakai rantai, diikat kali. Gua selama lu hidup sama lu, Bang, boro-boro 5 gram. Lihat nompoan lu, Bang. Kalau lagi ngaji, itu kalungnya yang panjang, kudungannya dilepit. Duh, ada gandulannya. Wah. Kalau udah ngomong, diangkat begini kudungannya. Ini kelihatan tuh. Kita ngeliatin aja. Kemudian gelangnya luar biasa tuh, keroncong 10 langsung sekali pakai ngaji pakai keroncong. Iya. Pakai gelang keroncong. Dikit-dikit, ya jangan begini loh, Bang. Ya. Yang kagak punya paling nunduk aja. Yang punya cincin brerot di tangannya emang begitu kok. Ya, pulang ngaji. Aduh, Bang, gua malu banget, Bang. Boro-boro ini kuping gua antik aja kagak pakai, Bang. Kebangetan banget. Mikir lagi tuh laki. Mikir nggak? Mikir. Belum mikirin makanan, beras, udah mikirin anting-anting, mikir lagi tuh laki. Apapun dia perbuat, yang penting dapat duit. Inilah orang tua kita, laki-laki. Apalagi orang-orang dulu. Nah, mana orang dulu? Saya orang sekarang. Orang dulu itu kalau jualan pakai geronjong, itu udah canggih. Dipikul, saudara. Dari sini nih, Pondok Gede jalan dipikul sampai Senen. Jualan pepaya, jualan mangga, berhari-hari mereka duduk. Demi siapa? Kalau kata Jajami ada demi Nyai, gitu kan? Jajami ada lagi kan teriak. Kalau kaca bisa pecah, kalau kayu bisa patah, kan kita lihat ya. Tuh, sekarang kita gambarin deh. Takziah kita menghibur. Kita gambarin jasa-jasa orang tua kita yang laki-laki. Kadang-kadang mohon maaf dia jualan daun, ditanam daun pisang, kemudian dia jual. Demi siapa? Demi anak-anaknya juga. Demi bininya, demi Nyai. Orang dulu pakai bedak, pakai tai kebo yang di belakang. Gosok gigi pakai daun nangka. Bener nggak? Kagak ada odol, kalau kagak pakai arang dah, kalau kagak batu bata ditumbuk, digosok dah, begitu ya. Itu orang dulu. Orang dulu keramas aja nggak pakai sampo. Orang dulu mah pakai perang, rambutnya panjang-panjang. Kagak ada rambutnya yang romannya kayak apa itu namanya? Iya, gondol. Orang dulu kagak ada, Bang. Panjang semua. Kadang-kadang saya bingung, habis main ribet basah mulu kok. Ya Allah. Iya ya kok ya. Ya Allah. Orang dulu tetap panjang itu rambutnya, dipertahankan. Bahkan orang dulu kalau habis nyisir ketika head tuh rambut ditaruh. Kalau dulu rumah pakai pagar, kalau kata orang sekarang pakai gede. Diselipin. Kenapa? Nanti rambut, saudara. Nanti rambut akan bersaksi. Makanya ketika orang dulu itu kagak pakai apa? Sop. Gitu kan. Ya kayak gitu aja. Kita bapak kita orang dulu ya. Iya, biar nginget dulu. Walaupun saya hidupnya anak sekarang, saya tahu dulu saya lagi terawang ini. Dulu nggak ada sobek. Makanya ketika nyisir, ketika head, dibang kain doang, topok dibuntel-buntel tuh. Emang orang dulu kenal sempak lah, kagak. Anak kolor akoid libet-libet tuh pakai topok. Iya, lah kan tawanya kenceng orang dulu itu. Nah, ketika dia mandi itu ikut mandi tuh. Rambut kenapa tuh orang dulu sampai begitu? Ada tahu jawabannya? Jawabannya tahu nggak, Pak? Nggak tahu kan ya? Makanya kata Rasulullah nanti ihdinas siratal mustaqim. Nanti di alam akhirat ada yang disebut jembatan siratal mustaqim. Rambut dibelah 7. Waduh. Kenapa diibaratkan rambut dibelah 7? Ternyata rambut kita itu bisa hidup.
Rambut kita bisa merekam apa yang kita makan, apa yang kita minum. Rambut kita bisa tahu kita keturunan siapa, bisa tes DNA. Tuh rambut luar biasa. Orang makan narkoba sebulan kencing bersih, tapi rambut mampu merekamnya, saudara. Luar biasa tuh, makanya Siratal Mustaqim betul kita jalan itu orang direkam rambut kita, perbuatan kita begini, lo tahu tuh rambut. Maksiat tahu, ibadah tahu tuh rambut merekam, makanan yang halal dan tidak halal rambut merekamnya luar biasa. Makanya ihdinas siratal mustaqim, nanti ada jembatan siratal mustaqim. Kembali kepada orang dulu lagi aja kena ada ya. Mereka capek saudara usaha, tapi anaknya mohon maaf sekali lagi ketika hidupnya enggak berbakti. Kemudian apakah tuh anak dapat pengampunan orang tuanya? Dapat bang, jangan takut bang. Pengampunan Allah masih luas. Karena orang yang mati dengan yang orang yang hidup itu masih nyambung. Makanya pernah ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada apa? Saya ini orang yang durhaka kepada orang tua saya. Saya tidak pernah berbakti kepada orang tua saya. Namun saya belum sempat minta maaf, orang tua saya mati. Apakah ada pengampunan buat saya? Apakah saya dimaafkan orang tua saya? Kata Rasulullah, bisa. Berarti antara orang yang hidup dan orang yang mati itu saling tersambung. Bisa. Bagaimana caranya? Rubah sikap kita, Bang Nandi. Jangan jauh aja Romana pengajian di musola. Ya elah, ngempet aja. Burung dilepas kita klepekin. Pandang. Pakai ditegasin katanya Haji Roma ya. Luar dah. Bisa kita dimaafkan oleh orang tua kita lantaran kita merubah diri kita dari yang kurang baik menjadi baik, menjadi soleh. Tuh dimaafin salah satunya. Kemudian doain orang tua kita. Kemudian sambung silaturahim. Siapa teman bapak kita? Kalau Bang Yasin mau udah nyambung sama teman-teman babanya. Dia mah cakekekan sebab dia penerusin babanya. Dan tempat nongkrong di sana babanya diterusin sama dia. Pantas itu menjadi anak soleh Bang Yasin. Dia terusin sama ini sama teman babanya, dia tahu. Tuh kan Bang Yasin enak jadi Bang Yasin mah. Suka ada Bang Yasin itu mah. Abang Nandi. Jangan ke situ lagi. Kemudian kalau kita punya harta, sodakokan dan nama orang tua kita. Nih diadain tahlilan, ada kue, pengen banget dimakan dari stand itu, sampai anyep tuh kue, makan. Udah diniatin sodakoh, pahalanya buat orang yang meninggal. Loh kok makanan yang kita makan pahalanya buat orang meninggal? Apa nyambung? Nyambung Pak. Kalau dimakan air minum dimakan jadi banyak. Kalau kagak diminum kagak sampai ke bawah nih. Minum, makan dah. Minum, makan, sambil makan. Dimakan. Karena udah diniatin sodakoh nih. Kalau diniatin sodakoh kita makan, kemudian pahalanya mengalir kepada ahli kubur. Sekarang Bang Saman nih, Baba Saman, ketika kita tinggalkan dia hidup 7 langkah 3 langkah dia hidup kembali. Kalau dibuat kembali maka kita punya hak mendoakan. Kemudian ada harta kita infakkan. Apakah nyambung? Kalau kita makan ini kacang datang ke kuburan, kok bisa begitu? Kok bisa begitu ya? Hah? Ada yang makan. Saya sering katakan deh di majelis Samaniyata Asaro, kalau apa betul lah dulu aja kita hidup di perut emak kita, apakah kita ketika hidup di emak kita makan? Makan, tapi siapa yang makan? Emak, tapi kita ikut makan.
Itu alam yang nyata aja kita lihat tuh. Udah dimakan. Itu namanya ada kuping gajah. Garotin aja tuh kuping gajah. Ya, mohon maaf ya Pak ya, kita ngibur supaya jangan sedih-sedih, sebab yang namanya kematian itu pasti datang kepada kita. Pertanyaannya sekarang, ayo udah kita tenang. Pertanyaannya, berani nggak kita mau mati? Apa takut? Bang, Ustaz, berani nggak kita mau mati? Berani apa enggak? Apa takut? Berani. Kita mau tengah-tengah kadang-kadang ya. Berani-berani juga ontong, takut juga ontong. Kalau orang tahu bilang, minimal kita berani. Biar bagaimanapun, mau kita takut, mau kita berani, pasti kita mati. Makanya kalau ada orang yang nyumpahin kita biar cepat mati, biarin, jangan dipikirin. Emang kagak disumpahin gua kita bakal mati. Jadi takut dipikirin lu, berantem sama tetangga. Jangan, ada kadang orang gue sumpahin dia biar cepat mati. Nggak usah marah. Jangan marah, jangan ngamuk. Nggak disumpahin gue kita bakal mati, saudara. Ngapain kita mesti takut? Pertanyaannya adalah amal kita bagaimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal kita nih yang penting. Ayo. Kenapa kita nggak berani mati, takut mati? Sebab di hidup ini bukan hanya di dunia Pak, di alam barzah. Dunia ini balagun ilal akhirah, dunia jembatan menuju akhirat. Kalau di dunia kita baik, insya Allah di akhirat akan baik. Pertanyaannya, kita udah baik apa belum? Pak, udah baik apa belum? Amalan apa yang kita bawa kalau kita mati Pak? Mati kagak balik lagi Pak. Ada yang mati lagi keluar dari kuburan? Ada enggak? Ada di film doang itu. Persib, setan jeruk purut keluar gitu misalnya, gode keluar lah, kagak ada urusannya Pak. Nggak akan balik kita Pak. Sekarang pertanyaannya, ahsanu amala, siapa di antara kita yang amalannya baik? Ya kayak saya bingung Pak, terus terang aja dah kalau saya hitung Mak. Ya Allah, seberapa baik kita Pak? Modal kita Pak, mati Pak. Apalagi yang udah tua-tua Pak, udah bentar lagi Pak. Mungkin Presiden Jokowi pun pindah, udah kita nggak ada Pak. Kayak umur saya nih udah sekian, paling 10 tahun gue itu kalau sehat bener. Kalau kagak 10 tahun bentaran Pak. 2 kali ganti presiden udah mati kita Pak. Pak, apalagi yang udah tua Pak, mau bangun pinggang udah encok, dikit-dikit duduk kelamaan, kaki udah pada berat. Kemudian sujud, orang sembahyang nih Ustadz kebangetan banget, dia bangun patahnya kriang-kriang ada bintangnya. Kita kalau yang udah tua nih repot. Amalan apa yang kita bawa ketika kita meninggal? Aduh Pak, ayo Pak kita mikir Pak, mikir. Belum tentu lagi kuburan nanti kita di mana, udah kuburan mahal. Iya mahal kuburan. Ya Allah ribet Pak, apalagi di Jakarta itu tumpuk 3 Pak. Tumpuk 3, saya pernah kaget Pak, pernah nganterin di daerah Ceritan sini Pak. Dari Rawa Bacang ke sono Pak, saya kaget banget lah, ini udah ada namanya double banyak banget. Ini luar biasa Pak. Coba pertanyaannya bagi kita, amalan apa yang kita bawa? Ntar tidur merenung dah. Pernah nggak kita nangis Pak? Pernah ya? Ketika kita lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, amalan saya seberapa? Jika saya mati ini bagaimana ya Allah? Maka kita katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita berkata astagfirullahaladzim. Kan gitu Pak ya? Nangis kita Pak. Kadang kita berdoa nangis ngapa? Lagi susah, lagi beliasak, lagi melarat. Parah loh. Lu macam-macam sih Kalau susah aja ingat sama Tuhan. Lah Tuhan emang siapa? Lu suruh-suruh.
Emang pembantu, lu kasih gua duit, kasih gua ini, ya Tuhan, ibadah kagak, tapi masih mending masih inget Tuhan. Kadang-kadang ketika kita merasa diri kita banyak dosa, seberapa orang yang nangis atas dosa-dosanya. Makanya kalau orang yang gak pernah menangisi dosa-dosanya, hatinya keras, fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada, hatinya keras, hatinya sakit. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, kunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, Allah kunci mati pendengaran mereka, wa ala absarihim, Allah kunci mati penglihatan mereka. Lah Pak, kalau dikunci mati semuanya Pak, khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci mati, keras Pak. Orang kalau hatinya keras Pak, batu keras, hati lebih keras Pak. Nggak percaya Pak, ada aki-aki masih aja tua main gaple mulu di depan dan gaple main bohongan, masih aja di pos ronda keplak, waduh. Apalagi main duit Pak, kita bilangin udah apa Mbak udah tua, ngapain Mbak ibadah Mbak, sholat Mbak, kuat nongkrong itu di gaple sampai malam, sampai jam 4 di musola, cuman habis maghrib sampai isya tidur. Orang yang hatinya keras tuh. Kita bilangin mohon ngomelan dia, apalah lu bocah baru kemarin nasihatin gua, udah lu gak usah nasihatin gua, kuburan kita masing-masing. Ya kelaka tuh aki-aki, ya tuh aki-aki kelaka dah, kelaka. Orang kalau hatinya keras, coba-coba Pak, coba-coba. Dia kira apa? Mati enak kali, emang mati lu dewekan. Bisa jalan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa digotong sendiri, enak aja lu marah-marah. Yang itu ceburin ke comberan Pak. Lah ada itu dia Indosiar, ada yang digotong jatuh ke sawah, ada digotong jatuh ke kali, ada yang nyangsang di tiang listrik. Lah dalam Indosiar tuh, bener kok, saya belum goro-gorin dia, Indosiar tiap hari ada. Nah kalau hatinya sakit, hatinya ditutup mati, kemudian pendengaran pun jadi budak Pak, tahu budak Pak. Kagak boleh dengar, malah nasihat yang baik udah panas aja bawaannya. Lo pakai ceramah depan gua, begitu kata-kata ceramah dikatakan, kita bilangin dia ceramah depan gua, udah hati udah Pak, udah kalau kayak bolot Mak, tahu bolot Pak. Nah bolot sering tampil tuh Pak, kalau mau kopi sama duit tak paham, sama perempuan paham, cuman kalau yang lain kagak paham Pak. Tuh bolot. Nah itu bagaimana kalau kita, ya Allah, kuping kita kebaikan nggak masuk mental. Kemudian apa? Wabsarihim, matanya udah ditutup, matanya ngeliat, tapi mohon maaf, tapi kayak sholat tidak ngeliat. Nggak ada penyesalan udah tua. Orang-orang datang ke musola, dia nongkrong aja begitu, lama banget. Yang lain mohon maaf, artinya ketika kita sholatnya khusyuk kan enak Pak. Pak, sholat khusyuk Pak, dari wudhu yang benar, kemudian kita sholat yang benar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Diingat hati-hati tuh. Ini mah kadang-kadang kita ngaji kan, kita sholat, mohon maaf, kemarin sering saya bahas, sholat kita benar-benar apa kagak? Kagak rasanya. Karena manusia dari unsur materi, ketika kita sholat bawa diri kita, Allahu Akbar, ya Allah, ini kontrakan belum dibayar, anak belum juga bayaran listrik, ya Allah, ini kartunya mau habis, motor 2 bulan habis, ya mati dah lo dah. Lagi sholat kita ingat begitu, Allahu Akbar, kita ingat bini kita ngomel, Allahu Akbar, kita ingat kesal kepada orang lain, padahal kita lagi sholat. Apakah kategori itu khusyuk? Tidak Bapak. Qad aflaha, beruntunglah orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allahu Akbar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saking khusyuknya dia baca ayat yang panjang, hal ataka hadisul ghasiyah wujuhun yawmaidin khasiyah hamilatun nasibah. Ketika nasibah nangis gitu, mewek aja tuh gitu kan ya, nangis aja tuh, nangis. Kemudian apa? Ketika dia baca, kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Kemudian dia berdoa, Rabbana walakal hamdu. Kemudian Allahu Akbar, dijatuhin jidatnya Pak, jedet pelan-pelan. Dia bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nggak ada yang maha tinggi kecuali Allah. Kaki kita manusia nggak ada apa-apanya Pak. Jidat kita rata dengan jempol kita, dengan kaki kita. Apa yang kita sombongkan? Disitulah kita mengatakan Allah maha tinggi. Luar biasa. Dibaliklah semua itu. Kemudian kita berkata, Rabbi firli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajuburni, tutup aib-aib saya, wajuburni, warofa'ni, angkat derajat saya, wahdini, berikan saya petunjuk, wa'afini, diberikan saya pemaafan. Terus rizki, kita diminta rizki, ampunan situ, luar biasa, lengkap itu doa Pak. Doa lengkap. Pertanyaannya ketika kita baca Rabbi firli warhamni wajuburni warafa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani, lengkap kagak? Agak, jujur aja. Mau jawabannya bagaimana Pak? Wajar kalau kita susah mulu. Wajar Pak. Ada yang lengkap? Kagak. Padahal kita dulu ketika itu kita minta kepada Allah, Rabbi firli warhamni wajuburni warafa'ni warzukni, rizki kita, wahdini wa'afini wa'fu'anni, maafkan saya. Ketika itu setelah kita berdoa, kita jatuhkan bagi kepala kita Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang mikir begitu sholatnya? Enggak, udah enggak, akuin aja. Jadi repot lah. Dan terus pengen masuk surga, udah jauh dah. Jauh Pak, jauh Pak. Ya Allah, nanti kata Allah, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab amal kita adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, amalnya akan baik. Jika sholatnya buruk, amalnya pun akan buruk. Kita kadang-kadang sholat kayak cabung cebok, benar nggak? Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Assalamualaikum. Brewes. Jalan tetap hati nggak tenang Pak. Tadi coba yang kita khusyuk. Ketika kita gelar sajadah, kemudian kita lipat lagi sejadah. Ya Allah, habis sholat kemudian bini bikinin kopi. Ya Allah, anteng banget. Kata bini, Bang, anak kita ditabokin tuh sama anak tetangga. Lo nggak bakalan marah kalau sholatnya bener mah enggak. Antemin aja udah adem aja Pak. Badan Bapak enteng. Sekali aja sholat enteng. Kalau ribuan kali enteng Bapak bisa terbang Pak. Bisa terbang. Dia nggak bilang jangan tahu bener. Nah, cobain aja sekali sholat khusyuk enteng Pak. Orang mau ngomong apa bodo amat. Lah emang gue makan kan dalam hati lah. Udah mah nggak usah ditimpalin. Emang kita makan dari dia kan cukup. Enggak Pak, harus berhitungan. Enggak usah mah. Kalau orang yang kagak sholat, emang kita timpalin, emang brengsek dia mah. Entar gua apa? Bininya panas, dipanas-panasin, ujung-ujungnya apa? Wah, dua tingkat lagi sama tetangganya Pok. Kalau dia begini Pok, emang iya Pok, dipanas-panasin lagi. Dipanas-panasin lagi. Perempuan Bapak kalau berat mengundang, hati-hati. Bini kita Pok kalau berat sama kita dia mengundang saudaranya. Udah kita bukan kita Pak, udah tahu bini kita, yang tahu buruk cakep kita bini kita Pak. Ampun dah kalau bini udah ngomong ampun bolak mada, beneran gue minta maaf dulu aja dah. Jadi curhat ya. Nah intinya sekali lagi, mohon maaf sekali lagi. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, suatu saat kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa dimintai pertanggungjawabannya? Karena kita manusia. Bersyukur kita dianugerahkan kehidupan, manfaatin anugerah kehidupan, nikmat Pak. Kenapa kita mesti bersyukur? Sebab kita nggak pernah nulis kontrak kok. Kita lahir ke dunia. Ada Bapak yang mesen? Pak? Ada Bapak mesen? Ya Allah, nanti kalau Allah jadiin saya jadi perempuan aja ya. Gimana kita keluar aja begitu? Bener nggak? Bener nggak? Makanya kehidupan di dunia nggak usah takut. Udah ketentuan ditentuin oleh Allah. Rizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun au sa'idun. Udah ditentuin oleh Allah. Ngapain kita mesti gusar kehidupan di dunia? Siapa yang di dunia nggak makan? Ayo, ada rezekinya. Kadang-kadang kita aja yang gelit Pak. Kemana saya ceritain?
Jadi petani kok ribut mulu sih sama petani. Dia sebar benih gabah, emang dari dia yang nanam ya, disebar tumbuh tuh benih, emang ditungguin aja, lah kagak pak. Kemudian dicabutin, diatur satu-satu, emang ditungguin, lah kagak. Air dari mana Allah yang ngalirin, didiemin aja tuh tumbuh, jadi ribet sih lo. Oh saya ngerawat begini, didiemin aja tumbuh. Iya. Kagak percaya, itu di belakang rumah saya kalau Neng jadi Yayasin suka ke sono tiap bulan sekali, suka masak, ada pengajian di tempat saya. Itu saya nggak pernah mesen tumbuh pun cabai di rumah saya, tumbuh sendiri. Pohon paya tumbuh, kalau mau lalat daun paya ada, enak, apalagi yang sakit gula pak, enak ke daun paya. Apalagi pongkolnya yang masih empuk tuh, kita bikin sambal terasi, kita makan asin, udah pak, nasinya anget-anget. Orang dulu pak ya, biasanya gue doyan itu mah. Nah itu kalau kita lihat, kita kembali lagi, artinya apa? Kita hidup di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Mumpung kita masih hidup, mari kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati kita keras, jangan sampai kita mohon maaf tidak tahu keberadaan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Bersyukur orang tua jika meninggal, ada Bang Yasin, ada Bang Nandi, ada empok-empok sekalian nih, dibacain tahlil, dibacain doa, ngalir saudara. Ini luar biasa, alhamdulillah. Terus ya Bang Yasin ya, rasa duka cita 3 hari, jangan mewek terus kehidupan, bahwa kita pun nanti mati. Saya juga sadar pak, orang tua saya begini, saya anak yatim pak, saya anak yatim pak. Kuburan itu udah ada dekat madrasah bapak saya pak. Kita kadang-kadang, ya Allah, ketika kita ziarah ke kubur, kadang-kadang kita teringat orang tua kita, marahin kita, sekolahin saya sampai kuliah, dia duitnya dari mana, kadang-kadang. Tapi saya ngelawan mulu, belum lah sempet saya, maka kewajiban saya ini anak yang brengsek, saya anak yang banyak maksiat. Namun setiap Jumat saya berkata sama tentu, saya datang cuma ingin mendoakan saja. Bapak tahu kelakuan saya, cuman ada anak, kewajiban anak. Mudah-mudahan saya dimaafkan segala kesalahan-kesalahan saya. Kayak begitu pak, saya ngadep, tiba-tiba nggak nyelonong baca doa aja, ngadu dulu. Kita ini anak brengsek pak, lah brengsek kita diri sendiri, mengapa? Nah orang juga tahu, orang hidup kok di alam barzah, ya mereka hidup tiap malam Jumat tuh, arwah dampai, udah kelamaan dah, mudah-mudahan, ini udah kelamaan, nanti kelamaan, kalau kelamaan enak aja dengerin saya, memeniran mulut saya. Jadi ya, mudah-mudahan kita bacakan Fatihah, semoga nyak kita, orang tua kita, Ibu Nini ini, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, kemudian anak-anaknya semuanya menjadi anak yang soleh dan salehah, yang selalu akur, kemudian lihat orang tuanya, kemudian juga ziarahi kejauhan ya, kalau ziarah ya, doain, habis sholat, kapan waktu, doain tuh orang tua kita. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, orang tua kita di dalam barzah mendapat maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Saman bin Engkong Kamil, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin.